malam hari ini temanya adalah tentang gereja lokal dan gereja sel. Masih berbicara tentang gereja perjanjian baru, yaitu gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya, yang di Zoom meeting malam hari ini, kita akan sama-sama melihat ini slide-nya, bahwa kita belajar dan tahu materinya. Oke, Saudara, tentang gereja lokal dan gereja sel. Apa itu gereja lokal dan gereja sel? Saudara, ini adalah ide gagasan yang Tuhan bangun dan telah dikembangkan dan telah dijalankan oleh para rasul dalam gereja mula-mula. Ya. Nah, gereja lokal, bicara tentang gereja lokal, dalam Alkitab, terjemahan baru khususnya, istilah yang dipakai adalah kata jemaat sebagai ganti kata gereja. Ya, jadi kadang-kadang kita lebih familiar dengan kata gerejanya, ya. Tapi sebenarnya gereja itu bukan fisiknya, gereja itu bukan gedungnya, gereja itu bukan organisasinya. Gereja itu adalah orang-orangnya yang berkumpul. Nah, orang-orang yang berkumpul itu kan namanya jemaat. Amin. Ya. Jadi gereja itu adalah jemaat, ya, atau church, eklesia, yang artinya dipanggil keluar dari kegelapan, dibawa atau menuju kepada terangnya yang ajaib. Lalu gereja ini atau orang-orang yang percaya ini sekarang boleh dijadikan terang bagi dunia ini. Dalam penglihatan, Tuhan Yesus menyuruh Yohanes untuk menyampaikan pesan kepada ketujuh jemaat di tiap kota. Hanya ada satu jemaat saja, hingga dinamai sesuai dengan nama kota itu. Nah, contoh ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Laodikia, dan sebagainya. Ya, nah, saudara, kalau kita melihat saat-saat ini tentang kondisi gereja, mungkin Anda tidak mendapat gambarannya, ya. Karena Anda lihat, kadang-kadang di satu kota itu ada ribuan gereja. Khususnya di Jakarta nih, ya, Jabodetabek, dalam satu komplek, dalam satu mungkin hanya satu perumahan aja bisa ada 3-2 gereja, ya. Nah, dulu ya sebenarnya gereja itu dibangun untuk satu kota itu satu gereja. Sebenarnya kalau melihat tatanan seperti ini, gereja Katolik itu jauh lebih tepat, ya. Gereja Katolik itu ada paroki-paroki. Nah, paroki-paroki itu ditempatkan di wilayah-wilayah, ya, per wilayah. Nanti kalau mulai mengembang ada stasi-stasinya, ya. Nah, dari stasi itu didewasakan, nanti boleh menjadi paroki baru seperti itu, ya. Nah, kalau kumpulan yang lingkungan, yang rumah RT RW seperti itu disebut lingkungan bagi mereka, tapi bukan gerejanya, ya. Nah, saudara, tapi kita yang ada di kalangan orang Protestan atau Pantekusta, GBI, Bethel, ya, apa saja alirannya di luar Katolik. Wah, saudara, namanya gereja itu sepertinya berkompetisi, saingan. Lu bisa bikin gereja, gua juga bisa bikin gereja. Lu punya masa, gua juga punya masa, ya. Kalau saya tidak bisa menarik massa, saya import pembicara yang bisa menarik massa. Jadi sekarang kita lihat, ya, gereja itu lebih cenderung hanya untuk mengumpulkan dan mengkotak-kotak saja, ya. Lalu dinamai dengan bendera masing-masing. Memperbesar apa? Yang diperbesar adalah kapasitas dari organisasinya. Organisasinya yang besar. Yesusnya kadang-kadang nggak besar, ya. Karena apa? Mereka sibuk untuk membesarkan bendera organisasinya itu. Padahal kalau nyanyi, kadang-kadang ku tak pandang dari gereja mana, asal kau jadi jemaatku. Itu namanya urek tuh. Yang tahu urek, ya, nggak enak itu. Jadi ada orang yang ku tak pandang dari gereja. Jadi semua orang boleh datang sini. Asal engkau nantinya jadi jemaatku. Egois banget, ya. Nah, dulu sebenarnya, ya, ide gagasan awalnya, satu kota ada satu gereja.
Makanya disebut gereja lokal, itu ya, gereja lokal. Nah, kalau ada pengembangan disebut stasi atau cabang-cabangnya, tapi masih dikendalikan atau diawasi oleh gereja lokal itu sendiri, bukan terpecah, bukan memisahkan diri dan sebagainya. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya. Jadi melihat kenyataan seperti ini, jadi kita mulai berpikir kenyataan yang ada sekarang. Ada banyak denominasi gereja yang saling bersaing, saling berkelahi, saling menghakimi satu dengan yang lain. Nanti masanya akan tiba, di mana bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan gerejanya hingga di satu kota hanya ada satu kesatuan gereja lokal saja. Perhatikan bahwa surat-surat Tuhan Yesus itu ditujukan kepada para malaikat pemelihara jemaat, dan satu malaikat ternyata untuk satu malaikat untuk satu jemaat di kota tersebut. Ya, kita lihat ya. Nanti coba Anda baca, kita buka dulu dalam Wahyu 1 ayat yang ke-20. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi Yohanes itu ketika dibuang ke Pulau Patmos, dia melihat Tuhan Yesus yang wajahnya seperti matahari. Ya, seperti matahari yang menyilaukan. Lalu Tuhan Yesus berbicara banyak kepada Rasul Yohanes ini. Salah satunya, Tuhan Yesus melanjutkan tentang rencananya membangun gereja dengan pola yang dia inginkan. Itu masih disampaikan juga dan dinyatakan kepada Yohanes ketika Yohanes ada di Pulau Patmos itu. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Saudara, kita perhatikan ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Rasul Yohanes ini dalam penglihatan, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini? Tuhan Yesus menunjukkan ada bintang jumlahnya 7, dan ada dan ada kaki dian jumlahnya 7. Yohanes tanya, apa itu bintang? Apa itu kaki dian? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan, bintang ini adalah malaikat untuk ke-7 jemaat. Nah, kaki dian ini adalah jemaatnya. Saudara, nggak heran ketika orang percaya datang kepada Tuhan Yesus, Yesus langsung kasih predikat baru ya. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah kaki dian. Ya, kamu adalah jemaatku. Nyambung, saudara. Dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini. Ternyata jemaat itu di hadapan Tuhan itu dipandang sebagai kaki dian. Pelita. Hendaklah pelitamu menyala. Betul nggak? Nah, saudara, jadi kaki dian itu adalah jemaat. Nah, setiap jemaat lokal ini ada satu malaikat yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menyertai setiap jemaat-jemaat yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan melihat tentang ke-7 jemaat itu dengan kriterianya masing-masing. Yang pertama, ya, kita boleh lihat jemaat Efesus, Saudara ya. Ada jemaat Efesus. Nah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ya, jadi satu dari kaki dian itu ternyata Tuhan bilang ini adalah jemaat untuk jemaat di malaikat untuk jemaat di Efesus, ya, jemaat di Efesus. Nah,
Bapak Saudara, kita tahu ada 7 jemaat. Jemaat Efesus ini memiliki sebuah sejarah sendiri ya. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab, khususnya dalam Wahyu pasal 2, ya, Anda baca sendiri, slide-nya tidak saya tampilkan. Di situ dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Jadi ayat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Ya. Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus tentang jemaat di Efesus ini? Ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi jemaat di Efesus ini, dia mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus, tapi juga mendapatkan teguran. Pujiannya apa tadi? Aku tahu jerih payahmu maupun ketekunanmu. Engkau tidak sabar dengan orang-orang yang berdusta itu, walaupun ngakunya sebagai rasul sekalipun. Ya, engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, saudara, kalau Anda melihat ya, ada orang-orang yang begitu agresif, aktif, ya, dalam pelayanan. Ya, gerejanya tumbuh mungkin, saudara ya, rajin bagi sembako, bakti sosial, segala macam itu. Ya, wah, kegiatan-kegiatannya dari hari Minggu sampai Minggu lagi nggak ada yang kosong. Ada aja terus jadwalnya, ada kegiatannya, ya, yang dilakukan di dalam gereja itu. Gereja ini kelihatan sibuk, ya, sekali. Nah, orang lihat, wah, ini nggak kenal lelah ya, nggak kenal lelah. Semua dilakukan, semua dikerjakan. Tuhan melihat seperti itu. Apa yang terjadi di jemaat Efesus ini? Kamu tidak kenal lelah, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu itu semuanya. Dan engkau rela menderita karena namaku. Diejek, dihina, dicela EGP. Emang gua pikirin, ya, yang penting aku tidak merugikan kamu. Aku mau menunjukkan aku orang Kristen. Ini gereja seperti ini. Tapi, saudara, jemaat di Efesus ini ditegur. Dalam ayat yang keempat, kalau Anda membaca di dalam Wahyu pasal 2, dikatakan, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya kasih tahu Bapak Saudara, ya, segala sesuatu yang Anda lakukan bukan karena diperintahkan oleh Tuhan, hanya karena ide dan gagasanmu saja, walaupun itu Anda lakukan dalam bidang kerohanian, ada di dalam covering atau lingkup gereja, ya, saudara, walaupun kelihatannya awal-awalnya engkau giat, ya, tidak kenal lelah, punya ketekunan dan sebagainya, tapi kekuatan manusia untuk melakukan itu tetap ada limitnya, tetap ada batasnya, betul nggak? Ya, ada orang saudara support, ya, dia bilang aku, ya, dia merasa punya duit umpama, lalu mulai mendukung pelayanan itu dengan duitnya, ya. Awal-awalnya dia happy, dia enak segala macam, tapi lama-lama sudah jebol dompetnya, ya, jebol dompetnya. Nah, nanti kalau sudah jebol dompetnya, apa yang terjadi? Frustasi, mundur,
Sakit perut alias muntaber. Betul nggak ya? Mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama. Sambil ngomel-ngomel. Ya nggak ya? Nah, siapa yang pernah lihat orang seperti itu? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami, ya. Awal-awalnya cinta mula-mula dengan Tuhan. Semuanya Anda berikan untuk Tuhan, bukan? Semuanya hanya bagimu. Nah, gitu ya. Apapun. Itu nggak ya? Hidupku semuanya diberikan. Ku berikan hatiku dan dompetku. Semuanya diberikan kepada Tuhan. Apapun. Gitu ya? Dilakukan. Cinta mula-mula itu seperti itu. Nggak kenal lelah, itu nggak ya? Tekun melakukan giat sesuatu. Tapi kalau diupayakan, diusahakan dengan ide gagasannya sendiri, itu produkmu, itu gagasanmu, nanti lama-lama, ya, itu nggak tahan lama, saudara. Ya, nggak bertahan lama. Ini contoh jemaat di Efesus. Tuhan Yesus bilang, namun aku mencela kamu, karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Amin. Jadi kasih mula-mula. Jadi saudara mulai belajar dari jemaat Efesus ini ya. Jangan lakukan segala sesuatu hanya karena Anda merasa bisa atau karena Anda merasa mampu. Lakukanlah semuanya karena diperintah oleh Tuhan. Camkan baik-baik. Dalam segala aspek. Mungkin dalam bidang berdoa, dalam bidang apapun juga. Lakukan bukan karena Anda mau, tapi karena Anda diperintah oleh Tuhan. Ya, coba catat baik-baik. Akan awet semua yang sumbernya dari Tuhan memiliki nilai kekal. Yang bersumber dari manusia, nggak ada yang kekal. Nggak tahan. Karena manusianya sendiri paling banter 120 tahun, bukan? Nggak ada yang kekal. Manusianya mati, udah hilang. Yang meneruskan mungkin nggak sama dengan dia, betul nggak? Nah, bisa terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mulai belajar ya, jemaat di Efesus ini. Kenapa dinamakan jemaat di Efesus? Karena gereja itu hadir ada di kota Efesus. Sehingga disebut berdasarkan nama kotanya. Amin. Jemaat di Efesus. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Jemaat yang kedua. Ya. Jemaat yang kedua. Atau kakidian yang kedua. Wahyu 2 ayat yang ke-8. Wahyu 2 ayat yang ke-8. Tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya, jemaat yang kedua adalah jemaat di Smyrna. Tapi sebelum jemaat Smyrna ini, saudara, tadi dengan jemaat di Efesus itu, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah, ya, karena engkau telah jatuh terlalu dalam. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa menang, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus itu. Jadi Tuhan memberikan janji kepada jemaat di Efesus, kalau kamu mau menang, ya, karena bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula, nanti aku berjanji, kamu akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Ya, nah sekarang masuk jemaat yang kedua adalah jemaat Smyrna. Ya, apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus tentang jemaat Smyrna ini? Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-9, saya bacakan ya. Aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya,
Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow, saudara ya. Jemaat Smyrna ini jemaat yang hidup di dalam penderitaan. Ya, hidupnya banyak kesusahan yang dialami, kondisinya tidak melimpah, sampai Yesus mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu. Tapi Tuhan Yesus lalu melihat mereka bukan orang-orang yang kaya, tapi Tuhan Yesus berkata, namun engkau kaya, saudara, ya, namun engkau kaya. Terkadang orang melihat, ya, orang dikatakan kaya karena melimpah dengan harta. Tapi di pandangan Tuhan, bukan hartamu yang dinilai, tapi hatimu itu loh yang dinilai oleh Tuhan. Ya, kalau Anda memiliki hati yang loyal dengan Tuhan, Anda disebut orang kaya, ya, kaya di dalam Tuhan. Karena apa? Orang kaya itu, ya, adalah orang yang siap untuk memberi. Walaupun hartamu melimpah, duitmu banyak, asetmu di mana-mana, tapi kalau Anda cenderung untuk mengumpulkan dan menumpuk harta, sebenarnya Anda bukan kaya. Anda orang miskin. Tanda orang miskin selalu merasa kurang. Ya, sudah punya 10 M, masih cari ember, sudah. Ya, untuk tambah M berikutnya. Betul nggak? Mengkais-kais lagi dengan cara apapun juga. Pokoknya, kalau bisa, seluruh harta di dunia ini, kalau bisa semua adalah milikku. Ya. Itu manusia, saudara. Kaya itu relatif. Kalau Anda ukur dengan harta. Tapi, saudara, tapi kalau hatimu melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Walaupun Anda hanya pegang uang 10.000, Anda dibilang kaya juga. Ya, kenapa? Anda bisa mengucap syukur dengan 10.000 itu. Ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan 5.000 orang, dia hanya mendapatkan dari muridnya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Dan yang menyerahkan itu juga berkata, Guru, kami sudah keliling cari modal nih untuk memberi makan 5.000 orang ini. Tapi yang kami dapatkan dimulai dengan kata hanya. Hanya 5 roti dan hanya 2 ekor ikan. Tapi ketika ada di tangan Tuhan Yesus nggak bilang begini, kok hanya 5 roti? Kok hanya 2 ekor ikan? Tapi Tuhan Yesus ambil, dia angkat, lalu mengucap syukur. Amin. Ketika berkat itu diangkat, lalu mengucap syukur, dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dibagikan 5.000 orang makan sekenyang-kenyangnya, masih sisa 12 bakul penuh. Bayangin, saudara. Kok bisa? Itu namanya kaya. Ya, dari yang sedikit, Anda bisa membagi sampai memuaskan yang lainnya, dan masih ada sisanya. Siapa yang mengerjakan? Tuhan. Bukan karena Anda punya. Nah, sekarang kita lihat. Jemaat di Smyrna ini, walaupun hidupnya susah, walaupun keadaannya miskin, namun Tuhan Yesus berkata, kamu kaya. Ya, kamu kaya. Dan Tuhan Yesus memberikan hiburan dalam ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai.
Bukan hanya masalah harta, keadaan. Sampai aniaya, penderitaan, dan dipenjara sekalipun. Jadi seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh ketimpa tangga. Sudah miskin diseret pula ke penjara. Betul nggak ya? Sudah susah. Nah, kalau orang kaya diseret ke penjara, disorot dengan kamera, masih dada-dada, masih senyum, bukan? Ya, betul. Coba lihat tuh. Ya, ketangkep itu yang di rompi kuning itu, ya. Masih senyum-senyum lagi dada-dada. Ya. Tapi kalau yang miskin sudah ditangkap tuh, pasti nunduk. Nggak ada yang dibanggakan. Dia berpikir apa? Iya, gue masuk penjara, gue sewa kamar nih di penjara. Ada nggak ya? Kamar bak hotel ada di sana, semua fasilitas ada di sana, bisa dibeli, saudara. Nah, ya, Anda lihat keadaan jemaat Smyrna ini. Ini benar-benar, saudara, keadaannya, penderitaannya. Udah susah, udah menderita, udah miskin, diseret ke penjara. Tapi Tuhan berkata, ya, semua kesusahan, semua pencobaan yang akan kamu alami, tidak lebih daripada 10 hari. Ya, nah ini bukan 10 hari angka 10 hari gitu, tidak. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan itu bilang begini loh. Setiap masalah itu pasti ada batasnya. Setiap masalah pasti ada akhirnya. Nggak ada namanya masalah yang abadi. Amin. Nggak ada namanya persoalan yang abadi. Yang kekal itu adalah Tuhan. Yang kekal itu adalah orang-orang yang punya iman, percaya seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebenarnya kalau ada masalah menimpa Anda, ini sebenarnya pergulatan atau ketemunya antara yang kekal dan yang nggak kekal. Amin. Jadi sebenarnya masalah itu sedang mengaum menggertak Anda. Wow. Harusnya Anda balas juga. Wow juga. Aku tahu bahwa kamu tidak bisa tahan menghadapi aku. Karena kamu tidak kekal. Kamu ada batasnya untuk mencobai aku. Ya, namanya persoalan itu ada batasnya. Tapi kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat kulakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Wow. Ya. Jadi kesusahan, namanya kesusahan itu cuma 10 hari. Artinya nggak ada masalah yang abadi. Amin. Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok punya kesusahan sendiri. Jangan bawa kesusahan hari ini untuk kesusahan besok. Mati saudara Anda. Nahan atau menanggung kesusahan sehari aja udah berat. Anda tumpuk seminggu, Anda pikul bareng saudara. Penyet saudara. Betul nggak? Kayak tempe mendoan, penyet. Jadi mulai belajar, nah, belajar ya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan ini. Ini jemaat di Smyrna ini, saya mulai melihat dan pelajari. Ada ya jemaat yang dibangun oleh Tuhan Yesus, keadaannya seperti ini. Adanya di mana? Di sebuah kota namanya Smyrna. Amin. Nah, sekarang masuk jemaat yang ketiga, ya. Jemaat Pergamus namanya. Nah, Pergamus. Wahyu 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman. Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya. Nah, saudara, jemaat di Pergamus itu bagaimana keadaannya? Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 12, pasal 2, ayat 12 dan seterusnya, khususnya ayat 13, Tuhan Yesus berkata,
Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu. Bayangin saudara ya, kondisinya, tempat lokasinya Pergamus ini, Tuhan melihat tempatmu itu, kondisinya secara spirit, secara roh, kamu sedang ada di tahtanya iblis. Saudara. Jadi frontal dengan apa? Penguasa udara, penguasa dari kuasa kegelapan itu, dan ada di tahtanya itu. Ya. Nah, engkau diam di tempat tahta iblis, tapi engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Ya. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya, benar saudara. Ya, jadi berdirinya jemaat di Pergamus ini, orang-orang Kristen di tempat itu, taruhannya adalah nyawa. Taruhannya adalah nyawa. Sudah pernah ada yang dibantai, namanya Antipas. Karena kesetiaannya. Ya. Nah, ayat 14 dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi ada pujiannya, ada juga celaannya. Dipuji karena bertahan imannya di tengah-tengah aniaya yang mengancam sampai taruhannya maut. Tapi dicela juga. Ternyata di antara jemaat Pergamus ini, ada yang mengikuti ajarannya Bileam. Anda tahu Bileam? Nabi yang diupah oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel itu. Nah, jadi masih ada yang kong kali kong. Ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ya, semua diukur dengan duit kalau sekarang. Ya, nah, jadi Nabi Bileam ini, dia bergerak karena upah. Karena upah. Nah, saudara, sekarang kita belajar ikut Tuhan Yesus. Bukan semata Anda mencari materi. Ikut Yesus bukan semata Anda mencari mujizat. Ikut Yesus bukan semata Anda mencari kesembuhan. Tapi ikut Yesus karena Anda mengasihi Dia. Amin. Kalau Anda nggak disembuhkan, Anda nggak mendapat mujizat, Anda tidak sekaya orang dunia, apakah Anda meninggalkan Tuhan? Nah, motivasimu apa? Mengikut Yesus. Apalagi kalau yang sudah melayani. Kalau pelayanan cari duit, saya selalu bilang kepada beberapa orang yang mulai terjun dalam pelayanan, lalu saya jadi mentornya. Saya bilang, kalau kamu masih cari duit, jangan di pelayanan. Kamu kerja saja. Ya, kamu kerja. Pelayanan adalah pengabdian. Kalau kamu sudah siap mengabdi kepada Tuhan, jangan mikir gaji, jangan mikir upah, jangan mikir hidupmu. Pikiranmu hanya satu. Apa yang bisa aku lakukan supaya Tuhan senang. Itu toh. Ya. Nah, ketika Anda belum memprioritaskan Tuhan, menghargai Tuhan sedemikian rupa, hukum tabur tuainya ada. Tuhan melihat, karena engkau menghargai aku juga menghargai kamu. Aku pelihara kamu, aku angkat kamu, aku fasilitasi kamu. Bukan karena kita nuntut, bukan karena kita minta. Ajaran Bileam ini sudah merambah ke gereja Tuhan. Yo, kebaktian, ikut ke gereja.
nanti kamu sembuh, nanti dapat mujizat, nanti sugih, nanti kaya. Ya, makanya judulnya successful. Temanya selalu begitu. Bicara tentang kesuksesan ini dan itu. Nah, salib tak pernah diberitakan di dalam gereja. Penderitaan apalagi. Nah, menjadi momok bagi gereja. Saya pernah ya diundang khotbah, lalu saya bilang, Pak, ya saya mau bicara tentang pentingnya penderitaan. Oh jangan Pak, nah, gitu. Nanti jemaat saya kabur semuanya. Loh, kenapa? Karena jemaat saya nggak mau menderita. Maunya diberkati. Ya, lagunya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Terus, siang ganti malam tuh, ya, aku diberkati, ya, disambung lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om, ya. Semuanya, kalau macam, aku diberkati. Ya, wah, senang dengan kata berkat. Jemaat di Pergamus ini luar biasa, ya, diancam penderitaan sekalipun. Tapi dia ada yang mengikuti ajarannya Beliam. Semua ditakar dengan duit, semua ditakar dengan materi. Lalu yang kedua, ya, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nikolaus itu dulu orang Yahudi. Tapi akhirnya menjadi pengikut Kristus. Dia orang yang setia dalam mengikut Kristus. Tapi kenapa dicela? Oleh Tuhan dipakai bentuk perbandingan dalam mencela jemaat Pergamus ini. Karena Nikolaus itu walaupun dia setia ya kepada Tuhan, tapi dia masih kompromi. Ya Tuhan, ya tradisi. Dia nggak bisa melepaskan tradisi. Ya, jadi tradisinya masih main. Jadi kalau mau apa segala macam gitu ya. Yuk, ini kan mau jadi pengantin tuh ya. Mandi dulu tuh tengah malam pakai kembang gitu ya. Nah, itu adat istiadatnya harus di ini. Jadi masih mengikuti adat istiadat seperti itu. Ada beberapa gereja yang saya lihat seperti itu. Masih gitu ya. Masih nginjak telur atau apa segala macam gitu ya. Nah, masih pakai ulos atau apa kalau yang Batak ya. Nah, jadi gereja harusnya nggak begitu. Yesus tok. Hanya Yesus. Amin. Kita perhatikan. Yesus membenci ajaran Nikolaus. Jadi, gereja yang masih mengadopsi tradisi, itu sebenarnya dibenci oleh Tuhan. Dulu saya melarang orang, jangan gini, nggak tahu ayatnya, saudara. Ya pokoknya gini. Tapi setelah saya membahas ya tentang masalah gereja Tuhan ini, saya menemukan itu termasuk ajaran Nikolaus ternyata. Ya, Nikolaus. Dia orang setia. Tapi bukan hanya setia saja kepada Tuhan, tapi juga setia kepada tradisi-tradisi kakek moyang mereka. Nah, kalau sudah bicara tradisi, nanti hubungannya dengan roh orang mati, saudara. Dengan para leluhur. Kalau leluhur itu, roh orang mati sudah mulai masuk. Ide gagasannya, nasihatnya, dan sebagainya. Nah, jadi unclean. Gereja jadi najis. Amin. Jadi jemaat di Pergamus itu seperti itu. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Ya, aku bawa pedang nih. Artinya apa? Kalau kamu tidak bertobat, ya, potong habis. Tapi ada janjinya. Kalau dia mau bertobat, jemaat Pergamus ini, Tuhan berkata, siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi janjinya luar biasa ya, diberi makan mana. Mana yang pernah dimakan oleh orang Israel, yang pernah disimpan di tabut perjanjian itu, ternyata di alam roh, di surga, masih ada. Kenapa masih ada? Ya dulu yang turun itu, yang dipungut oleh bangsa Israel itu memang dari surga. Sampai hari ini mana itu masih ada di surga, saudara. Ya, nanti orang yang menang, seperti jemaat di Pergamus ini, Tuhan berjanji, aku akan memberi makan mana yang tersembunyi ini. Dan yang kedua, aku akan mengaruniakan kepadamu batu putih. Ya, nah saudara, kalau Anda tidak menang, Anda tidak dapat batu putih. Paling banter dapat batu nisan. Ya. Batu nisan. Kalau meninggal gitu ya, dikasih satu batu nisan sebagai prasasti. Nah, mau ditulis apa nih di situ? Ada beberapa orang kadang-kadang, kalau saya menguburkan keluarganya, lalu tanya, Pastor, Pak Pendeta, ini untuk papa saya, atau untuk tante, atau siapa ini? Kira-kira cocoknya apa ya tulisannya nanti di situ, gitu ya? Saya juga bingung, saudara. Saya kan nggak tahu hidupnya dia, ya. Lah menurut kamu bagaimana? Gimana, Pastor? Kalau yang itu, ya, telah mengakhiri pertandingan dengan baik, ya, dalam hati saya, benar atau enggak? Kadang-kadang sulapan, saudara, ya, yang di dalam nggak pernah bertanding, di luarnya ditulis, saudara, labelnya bertanding dengan baik, apanya, betul nggak? Nah, dapat batu nisan aja udah seneng, ditulisin yang rohani, betul nggak? Padahal di dalamnya rohana, ya. Tapi janji Tuhan ini bukan batu nisan, batu putih, saudara. Nah, bicara putih itu polos, ya, nggak ada tulisan ada di situ. Ya, tapi yang di atasnya tertulis nama baru. Ternyata batu putih yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, yang tahu hanya orang yang menerimanya. Orang lain nggak tahu, saudara. Saya mulai berpikir gitu. Bagaimana menjelaskan ini? Batu putih, udah nggak ada isinya, nggak ada gambarnya. Putih, ya, ditulisin, tapi tak satu orang pun tahu tentang tulisan itu. Yang tahu hanya yang menerimanya. Saya tanya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan hikmat. Gini loh Gideon, ya. Sekarang kita lihat, itu ditulis untuk jemaat siapa? Oh, jemaat Pergamus. Kondisinya bagaimana? Ya, dia berjuang. Ya, dalam kesetiaan ini. Dan Tuhan bilang di sini, kamu akan kuberikan nama baru. Nama baru apa? Lalu saya nangkep pengertiannya. Kalau di dunia ini nama saya yang diberikan oleh orang tua saya adalah Gideon Arifin. Ya, Gideon itu pahlawan, Arifin itu arif, orang arif. Ya, itu keinginan orang tua saya. Ya, saya tuh kadang-kadang heran. Ada orang tua kasih nama anaknya itu seenaknya. Ya, ada kasih nama apa namanya? Cublik. Apa itu cublik? Cublik itu sentir. Aneh juga. Kok nama aneh gitu ya? Ada juga kasih nama Cikra. Tahu Cikra? Cikra itu pengki. Betul. Dulu saya punya teman di SD itu namanya aneh-aneh. Namanya orang kampung. Tomblok. Tahu tomblok? Ya. Tomblok itu buat pikul itu loh, ya. Barang-barang dibawa ke pasar dagangan tuh, ya toh. Nah, taruh itu tomblok namanya gitu. Aneh-aneh itu ya. Orang Batak saya punya teman, ya toh, marganya Manik. Ya, Manik apa? Depannya tembok, Saudara. Tembok Manik. Hah? Kok bisa begitu saya tanya? Kok mamamu, papamu kasih nama kamu tembok itu gimana? Iya. Adat kami di sana itu.
Kalau lahir apa yang dilihat pertama itu ya, itu jadi nama anak. Waktu dia lahir itu dia lihat tembok, Saudara. Temboklah dia. Untung tembok, Saudara. Kalau yang lainnya bahaya juga. Tembok mana? Betul, Saudara. Tapi saya nggak bicara nama-nama yang unik seperti itu. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu luar biasa. Amin. Diberi nama baru. Memang nama saya Gideon Arifin. Nanti ketika saya ketemu Tuhan, saya dikasih batu putih. Di dalamnya tertulis. Tertulis apa? Menurut reward prestasi saya apa? Kalau saya dicatat sebagai orang setia, dipandang sebagai orang setia, nanti di batu itu ditulis si setia. Amin. Yang tahu saya sama Tuhan. Ya, yang tahu saya dengan Tuhan. Anda nggak tahu. Itu kata Alkitab. Sekarang urusan pribadi ya. Nah, nanti kira-kira kalau Anda ketemu dengan Tuhan dikasih batu putih, lalu Allah menulis di dalam batu itu nama yang baru. Nama apa kira-kira yang ditulis di situ? Jangan ditulis si ceroboh. Si pengkhianat. Nggak enak. Si sabar, si setia, si murah hati. Itu enggak? Ayo, apa yang Anda lakukan perubahan di dalam hidup Anda sampai Anda bisa bertumbuh ya sesuai dengan karakternya Tuhan. Itu nanti yang akan mengisi batu-batu putih Anda ini. Ya, ada orang yang namanya panjang ya, sampai ada 3 kata, itu enggak ya? Ada yang namanya praktis cuma 1 kata tok, itu enggak ya? Nah, di batu itu bisa sampai berapa panjangnya, Saudara? Tergantung apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ukir selama di dunia ini. Nanti itu akan menjadi catatan yang ada di dalam batu putih itu. Amin. Nah, itu yang dijanjikan kepada jemaat di Pergamus. Sekarang yang keempat. Ya. Wow. Cepat dikit ya. Yang keempat. Jemaat di Tiatira. Ya. Tiatira. Wahyu 2 ayat yang ke-18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya. Jadi malaikat jemaat di situ itu ya, matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Nah, mata itu mengawasi, membakar, melihat. Kalau matanya api berarti membakar, betul nggak? Tembaga bicara tentang penghukuman. Kakinya tembaga. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mencela jemaat Tiatira ini. Memang namanya keren sih ya, Tiatira. Oh, Tiatira ya, enggak kayak Pergamus, ya Smyrna itu. Tiatira ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ya. Jadi di jemaat Tiatira ini ternyata mereka membebaskan. Bukan perempuan nggak boleh berkhotbah maksudnya. Ya, tapi di sini dikatakan tadi ya bahwa membiarkan wanita Isabel, bukan jenis kelaminnya, tapi wanita Isabel ini siapa? Anda tahu, Isabel itu identik lambang daripada roh dominan, dominating spirit. Anda tahu ceritanya tentang Isabel, ya? Saya kalau dengar nama Isabel itu, sebel, enggak lah. Kenapa? Ceritanya dia memperdaya suaminya. Ahab itu dipengaruhi sampai memusuhi Nabi Elia. Betul nggak? Nah, sampai mati konyol gara-gara terpengaruh oleh Isabel ini. Segala sesuatu memang rajanya adalah Ahab. Tapi keputusannya, mesinnya yang menggerakkan si raja itu adalah si
Isabel ini. Nah, bahaya di sini ini. Dominating spirit. Amin. Dan itu tidak hanya berlaku untuk perempuan-perempuan. Ada juga laki-laki yang juga punya roh dominan seperti itu. Amin. Nah, saudara, biarlah hidupmu dikuasai oleh Tuhan. Kenapa orang berdominan? Karena dia mempertahankan haknya biasanya. Ya, dia punya tujuan ambisi dan dia selalu mempertahankan haknya. Nah, orang-orang semacam ini telah dikuasai oleh roh Isabel sebenarnya. Ya, roh Isabel. Jadi kalau Anda lihat orang yang model seperti itu, Anda kan sebel juga ya. Sebel. Memang di dalamnya ada Isabel. Maka nggak heran, sebel juga gua. Ya, sama orang seperti itu. Nah, saudara, Tuhan memberikan waktu untuk jemaat Tiatira ini bertobat. Kalau tidak bertobat, habis nantinya. Ya, nah saudara, sekarang Tuhan berkata, ya, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, nah saudara, buang hakmu. Buang hakmu. Saya mulai melihat apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus di bukit itu tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi, bukan? Orang yang mempertahankan haknya, itu hatinya nggak lembut. Kenapa dia mempertahankan haknya dan terus mengembangkan ambisinya? Kalau bisa bumi itu menjadi miliknya gitu loh. Ternyata prinsip Yesus itu beda dengan konsep yang dibuat oleh manusia. Manusia berpikir kalau aku memperjuangkan hakku, aku dorong dengan ambisiku, maka semua yang aku inginkan akan aku dapatkan. Tapi ternyata Tuhan nggak bilang begitu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi. Anda mau bisa memiliki segala sesuatu, caranya bukan dengan berjuang ngotot seperti itu. Justru ketika Anda rela mengalah, ada nggak ya? Hakmu diambil, oke silakan. Tuhan itu adil, amin. Tuhan yang akan memberikan, Tuhan yang akan mempercayakan, karena langit, bumi, dan segala isinya itu sampai hari ini masih menjadi miliknya Tuhan, amin. Dia yang punya hak, mau dipercayakan kepada siapa? Nah, sekarang bertobat. Amin. Nah, saudara, jadi dia akan memberikan itu kepada orang yang bertobat dari kekerasan hatinya atau dominan itu. Buang dominating spirit di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang saudara, bagian berikutnya, jemaat yang kelima ya, adalah jemaat Sardis ya. Baca hati-hati membacanya, jangan dihilangkan R-nya, nanti jadi sadis ya. Jemaat Sardis, Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara lihat kalimatnya begitu indah ya. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Jadi ini firman-Nya Tuhan ya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat Sardis ini? Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, wah saudara, sekarang Anda boleh menilai itu gereja hidup atau gereja mati. Ada orang kadang-kadang ya berpikir gereja kalau semakin glamor, ya dipikir semakin hidup. Tidak. Satu hari ya
ada sebuah gereja di Jakarta, saya nggak sebut ya namanya. Dia undang satu penyanyi rohani, dia sangat rohani sih penyanyinya itu. Ya, nggak saya sebut juga namanya, nanti Anda tahu. Ya, lah ketika dia ada di situ diundang, lalu saudara, dia dipersilahkan naik ke panggung. Ketika dia persilahkan naik ke panggung, itu lightingnya, ya, yang di bagian audiens jemaat dimatiin semua, gelap. Hanya ada di panggung dengan tata lampu yang wow, keren sekali. Karena yang diundang itu adalah penyanyi rohani dari luar negeri yang bagus sekali ya, punya udah top gitu. Nah, saudara, ya, ketika penyanyi ini, hamba Tuhan ini juga naik panggung itu, dia bilang begini, saudara, ya, kalau bisa, ya, saya minta lampu dinyalakan semua saja. Saya nggak tahu saya mau nyanyi, saya mau bicara berhadapan dengan siapa. Karena di dalam semua gelap di depan saya. Nggak kelihatan jemaatnya. Ya, Anda tahu maksud saya? Ya. Ketika lampu dinyalakan, itu percuma sewa lighting tadi itu. Betul nggak? Dengan dimatikan semuanya, itu panggung jadi indah sekali. Bisa dibuat warna ini, warna itu, gambar ini, gambar itu, dan sebagainya. Betul nggak ya? Dengan teknik lighting itu tadi itu. Tapi ketika semua dinyalakan, itu panggung nggak ngefek, dikasih lampu gitu. Lalu si hamba Tuhan itu bilang ini, ya, saudara, ya, semakin glamor gereja, semakin tidak rohani. Ketika saya mendengar seperti itu, saya bilang, yes. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan selama ini, ternyata ada yang bilang juga. Saya baru ketemu satu orang itu. Belum yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar ada yang ngomong gitu. Ya, berarti ada 3-4 orang. Itu fakta, saudara. Apakah dengan glamor, dengan semakin kaya, semakin besar gerejanya, semakin banyak jemaatnya, itu dibilang hidup? Belum tentu. Ya, karena sekarang banyak gereja yang entertain. Saya tidak anti lighting. Ya, saya nggak anti dengan musik yang gini. Saya suka, saudara. Ya, saya punya alat musik yang canggih-canggih, saya suka juga. Betul nggak itu? Ya, saya punya tem musik yang bagus, saya suka juga. Betul nggak itu? Tapi kalau itu dijadikan ya, andalan untuk mendongkrak, yang ditonjolkan itu loh, dia sengaja import pemain musik yang paling top, yang sudah punya nama, ya. Betul, setelah itu hadir ada di dalam kelompok gereja itu jemaat yang tadinya dari sana, itu mutasi pindah lagi ke situ. Dari situ kita mengerti kenapa dia rela bayar mahal, betul nggak ya? Personil ini hanya untuk, betul nggak ya, icon supaya masa datanglah ke situ. Itu ide marketingnya. Kalau gereja sudah bicara tentang marketing, hati-hati. Yesus pernah membongkar balik bait suci. Ya. Dibongkar balik meja itu. Sebenarnya apa yang dilakukan Yesus itu? Yesus bilang gini, jangan kotori rumah Bapakku. Bait suci dibangun, didesain, tujuannya untuk apa? Untuk kehadiran Tuhan. Ya, untuk kehadiran Tuhan. Tapi sudah dipakai untuk jual beli. Jual beli itu spekulasi untuk mengambil sebuah keuntungan. Kalau gereja sudah mulai berbicara tentang keuntungan, bahaya. Ya, Tuhan nggak segan-segan akan menegur seperti jemaat di Sardis ini. Makanya namanya sedikit hampir tepat kalau dihilangi R-nya. Sangat sadis nih Tuhan. Dengan jemaat ini ya, dengan jemaat Sardis ini. Dia bilang, ya, engkau dikatakan hidup padahal engkau
mati. Anjurannya apa? Bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi semua yang dikerjakan itu nggak ada nilainya. Ada hasilnya, tapi nggak ada nilainya. Ya, hidup itu identik dengan nilai. Hasil belum tentu. Walaupun berhasil, mungkin dikatakan Tuhan, apa yang kamu kerjakan itu mati di hadapanku. Ya, ayat ketiga dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Nah, berita baiknya, janjinya Tuhan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Kalau pekerjaanmu ada nilainya, nanti akan diakui. Matius pasal 7, katakan, nanti akan banyak orang berseru-seru. Bukankah aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku telah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku rajin berdoa tengkeng sana tengkeng sini? Ya. Hei kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Hah? Ditolak, nggak diakui. Ketika Anda di hadapan Allah Bapa, Anda ngaku-ngaku kenal Yesus. Yesus bilang apa? Emang lu siapa? Gitu sih. Bukankah dulu saya tuh yang bikin gereja ini loh. Iya, lu siapa? Betul ya? Yang tidak ada tanda Yesus meterainya, ya, tidak akan diakui di depan Bapaknya. Ayo saudara, belajar ya. Ini Jemaat Sardis ini. Kelihatannya hidup, dikatakan hidup, padahal mati. Anda sendiri yang merasakan. Apakah pelayananmu hanya menjadi sebuah rutinitas? Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Karena jadwal sudah penuh. Tiap hari ada kelas. Belum nanti diundang kantor ini, kantor itu. Ya, sehari kadang-kadang 2 atau 3 pelayanan. Nah, lama-lama saudara, saya menjadi sebuah rutinitas. Sayanya kering. Saya lakukan hanya sebagai formalitas saja. Hati saya sudah nggak ke Tuhan, saudara. Hati saya ke pelayanan. Saya mencoba untuk mengembangkan, saya mencoba supaya saya eksis, semakin diakui, saya buat khotbah yang bagus, supaya saya diundang lagi. Ya, saya promosikan ini, promosikan itu. Ya, hati saya bukan lagi ke Tuhan. Kelihatannya berhasil. Ya. Tapi ya, waktu membaca tentang Jemaat Sardis ini, saya kaget. Kamu kira kamu hidup. Aku bilang kamu mati. Bertobat. Ya. Bertobat. Nah, saudara, sekarang jemaat yang berikutnya. Jemaat Philadelphia. Ya. Jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ia tidak dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Wow, saudara. Untuk jemaat di Philadelphia ini, nggak ada celaannya. Nggak ada tegurannya. Rahasianya apa? Ya, coba perhatikan.
Nanti buka sendiri ya, saya hanya bacakan. Ayat yang ke-8 pasal 3 dari Wahyu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Kuncinya adalah nurut. Ya, istilah Pak Yusak Cipto, glinding baik. Ya, satu kali ya, saya membantu sebuah gereja. Ketika itu gereja itu benar murid saya bikin gereja. Lalu saya disuruh membantu untuk dalam pengajaran ini dan itu. Ujung-ujungnya dia mau suruh saya jadi gembala juga, tapi saya bilang enggak ya. Tapi ketika mereka ajak meeting seperti itu ya, rapat pengurus dan sebagainya, lalu tanya saya, Pak Gideon, ya, idenya apa nih? Punya rencana apa? Ya, saya bilang, saya nggak punya rencana, saya nggak punya program, ya, saya ngalir saja. Saya ngalir saja. Yang tadi saya dengar programnya ini, programnya itu, program itu ya. Saya berpikir, gimana cara melakukannya? Sanggup enggak? Kadang-kadang orang bikin program, idenya ini dan itu idealisme. Ya toh? Oh, alangkah baiknya jika ini begini, jika ini begitu. Tapi ketika menjalaninya, apakah Anda mau bayar harganya atau enggak? Semakin bagus idemu, harganya semakin mahal. Tapi kalau Anda mengalir menurut aliran rencana Tuhan, masuk dalam kehendak dan idenya Tuhan, Anda nggak usah bayar apa-apa. Dia yang punya ide, dia yang bayar. Amin. Walaupun dia nanti suruh Anda kemanapun juga, dia yang akan ongkosin Anda. Itu yang saya alami. Ya, kemanapun Tuhan ongkosin saya, ya toh? Tuhan cukupkan semuanya. Kenapa? Saya ngelinding aja, mengalir dengan Dia, mengalir bersamamu, bersuka. Nah, saya jadi nggak banyak ide, Nah, dulu dibrodoli sama Pak Andreas, Pak Andreas bilang, Gideon sini, tepengkingin, ya toh? Ide gagasan ini dan itu loh. Lama-lama saya jadi orang nggak punya ide. Karena sering ditengkingin sama Pak Andreas. Ya. Nah, saya baru ngerti. Ujung-ujungnya seperti ini. Nah, saudara, perhatikan namanya. Ya. Ayat yang ke-9. Lihatlah berapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan melindungi kita. Amin. Aku datang segera. Pesannya, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan, pegang baik-baik. Ya, supaya tidak ada orang yang mengambil mahkota kita ini. Amin. Nah, saudara, hasilnya apa? Janjinya ke depan apa? Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Apa itu soko guru, saudara? Tiang utama, penopang, standar, ukuran. Betul nggak? Patokan. Ya. Jadi ketika Tuhan membuat sebuah gereja, ada yang dijadikan ini, dijadikan itu, dijanjiin ini, dijanjiin itu. Tapi untuk jemaat Philadelphia ini, wow keren. Tuhan bilang, kamu akan kujadikan soko guru. Di dalam bait suciku, ya, bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Atributnya banyak, saudara.
Nah, kalau atribut banyak itu biasanya apa? Jenderal. Ada nggak ya? Wah, saudara, macam-macam nempel di Anda semuanya. Kriteria jemaat di Philadelphia ini. Amin. Nah, sekarang bagian terakhir. Jemaat Laodikia. Ya, jemaat Laodikia. Ini yang terakhir, yang ke-7. Oke. Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang ketiga, yang ke-7 adalah jemaat Laodikia. Nah, tentang jemaat Laodikia ini, ya, kita perhatikan di sini. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Dicela. Kenapa? Tidak dingin, tidak panas. Istilah saya, Tuhan itu melihat orang model seperti ini, ya. Tuhan itu nek. Nah, kalau Anda udah nek, bentar lagi apa? Muntah. Dimuntahin. Bagaimana Tuhan melihat Anda? Tuhan nek nggak lihat Anda kira-kira? Gimana Pak Simon? Apakah Tuhan melihat Pak Simon nek atau enggak? Nah, semoga tidak. Enggak ya? Kalau enak itu udah di sini, dimuntahin, dikeluarkan lagi. Ya, kenapa? Karena pekerjaannya suam-suam kuku. Tuhan bilang, kalau panas ya panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Jangan nanggung-nanggung. Ya, kalau mau masuk surga yang paling tinggi. Jangan bilang ini, ya pokoknya masuk surga, di emper juga nggak apa-apa. Ada ya orang yang begitu ya? Ada yang bilang begitu. Kalau Anda mau masuk surga, Anda harus ambil tempat yang paling tinggi. Duduk dekat dengan Bapak. Gitu loh. Kejar yang terbaik. Ya. Kalau Anda tidak bisa masuk surga, kalau toh masuk neraka, jangan nanggung-nanggung juga. Jadi intepnya neraka sekalian. Gitu loh. Jadi sekalian jahat. Tuhan itu maunya begitu. Ya, jangan nanggung-nanggung. Jahat-jahat sekali, ya, baik-baik sekali, ya. Ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi jemaat di Laodikia ini, dia jemaat yang terlalu pede. Bukan persekutuan doa. Percaya diri. Amin. Jangan bangun percaya diri. Ya, PD-mu harus ganti PY. Jangan percaya diri, percaya Yesus. Amin. Halo? Banyak orang dididik untuk percaya diri. Diajar bela diri, betul nggak ya? Dilatih untuk berargumentasi, untuk membela diri, walaupun secara verbal. Kamu diomongin orang, duduk orang, kamu bisa balas untuk ngomong seperti itu. Ya, diajarin. Ya. Kalau secara fisik, kamu ditonjok, ya, ajar dia. Wah, ada bela diri, ya. Nah, dilatih untuk percaya diri. Tapi orang beriman, gereja Tuhan, dibangun untuk PY, percaya Yesus. Amin. Siapa yang masih PD? Ganti PY. Amin. Kalau diajak PD, bilang, moh. Persekutuan doa lo masuknya. Oh, saya pikir percaya diri. Ya. Saya sebabnya sudah PY. Percaya
Yesus, percaya Yesus, pada Yesus itulah untungku. Ya, percaya Yesus. Amin. Nah, saudara, kita lihat. Tapi Tuhan bilang apa? Karena engkau merasa kata kepadamu, ya, bahwa engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Kamu tuh nggak punya apa-apa. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kenapa Tuhan begitu, ya enggak, cecer dengan celaan kepada jemaat Sardis ini? Ayat 19, katakan, barangku siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab rela itu relakan hatimu dan bertobatlah. Amin. Teguran ini bukan untuk mempermalukan Anda, bukan untuk mengecilkan Anda, bukan membuat Anda pundung dan semakin frustasi, tidak. Kalau Allah menegur, Tuhan menegur sebagai kepala gereja kepada gerejanya atau jemaatnya. Ini wujud bukti. Barang siapa aku kasihi, aku tegur dan ku hajar. Ya. Nah, caranya bertobat gimana? Baru Wahyu 3 ayat 20, bukan? Lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Undang sekali lagi Yesus masuk di dalam hatimu. Karena Yesusnya ada di luar. Orang yang percaya diri nggak butuh Yesus. Untuk percaya dan pada Yesus, undang lagi. Tuhan, silahkan sekali lagi masuk ke dalam hatiku, duduklah di dalam hatiku, di tahta hatiku, menjadi raja, berdaulatlah di dalam hidupku. Betul nggak? Arahkan hidupku semuanya. Aku mau nurut engkau Tuhan. Nah, itu pertobatannya. Yang Tuhan inginkan untuk jemaat di Sardis. Amin. Nah, hadiahnya apa? Janjinya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dapat posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu posisinya anak Allah. Amin. Oke, saudara. Malam hari ini ya, kita sampai di sini dulu. Kita bicara dulu tentang jenis-jenis gereja kotanya. Terbentuknya gereja kota itu bagaimana? Besok kita akan bahas. Gereja kota itu apa? Dan gereja sel itu bagaimana? Tapi kita tahu ya, disebut gereja kota karena pakai nama kota yang ada di situ. Dari Efesus sampai ke Sardis, ya, sampai ke jemaat-jemaat Laodikia ini tadi. Ada beberapa kriteria gereja. Ada yang ditegur, ada yang dipuji, ada yang nggak dipuji sama sekali, ada yang ditegur dengan keras. Karena kondisinya. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan organisasi, tapi gereja adalah kita. Amin. Anda dan saya. Kalau Tuhan menegur Anda, berarti Dia mengasihi Anda. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.